Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama saya, Hafid Ardiansyah. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi pada manusia itu biasanya dilakukan pada 4 organ. Yang pertama ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga hati, yang keempat kulit. Di materi keseluruhan nanti, kita akan mempelajari tentang ginjal dan juga kulit. Nah, sebelum kita masuk ke sistem ekskresi manusia, kita harus tahu dulu, di dalam tubuh kita itu mengalami proses pengeluaran zat. Nah, proses pengeluaran zat itu dibagi jadi 3. Yang pertama defekasi, yang kedua sekresi, yang ketiga ekskresi. Nah, terus bedanya dari ketiga ini apa? Kok semuanya pakai si, dan si? Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa itu defekasi. Defekasi itu proses pengeluaran sisa pencernaan makanan berupa tinja. Jadi, ketika kita selesai makan, ketika kita selesai sarapan, nanti keluarnya berupa feses itu dinamakan defekasi. Jadi, apa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, ampas-ampas itu dikeluarkan dalam bentuk feses. Itu defekasi. Oke, untuk yang kedua, yaitu sekresi. Loh, terus tadi kan defekasi, sekarang sekresi. Apa pembedanya? Nah, sekresi ini itu pengeluaran kelenjar baik enzim ataupun hormon. Dan tempatnya itu spesifik. Misalkan, di lambung hanya ditemukan enzim renin dan enzim pepsin. Tidak akan kita temukan enzim itu di mulut. Nah, seperti itu. Paham dari sini? Oke. Lanjut. Yang ketiga yakni ekskresi. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu apa sih ekskresi itu. Nah, ekskresi itu ini proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai oleh tubuh. Nah, lalu apa sih metabolisme itu? Nah, metabolisme itu gini, seperti ini. Misalkan ini ya, kita makan nasi. Nasi itu termasuk apa kemarin di sistem pencernaan? Di sistem makanan? Karbohidrat, benar. Nasi termasuk dalam karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kan nantinya kan diolah dijadikan sebagai sumber energi. Nah, hasil dari olahannya ini kan pasti ada sampah. Nah, sampahnya itu yang disebut dengan sisa metabolisme itu. Nah, kemudian sisa metabolisme disebut dengan ekskret. Nah, ekskret berupa bisa air, zat terlarut, garam-garam mineral, pigmen empedu atau apa banyak. Nah, untuk yang karbohidrat tadi itu contoh yang zat-zat terlarut. Nah, ekskret dikeluarkan dari alat ekskresi yaitu ginjal serta kulit. Nah, mengapa kita nanti lebih membahas ke ginjal dan kulit? Karena kebanyakan ekskret itu dikeluarkan oleh 2 organ ini seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem ekskresi. Nah, yang pertama kita bahas tentang ginjal. Apa sih ginjal itu? Ginjal ya suatu organ ini, 2 ini. Suatu organ yang terletaknya di sini. Bahasa Inggrisnya itu kidney. Ingat, ini bahasa Inggris kidney, sedangkan bahasa ilmiahnya itu ren. Jadi jangan heran kalau nanti ada kata-kata pelvis renalis, terus aorta renalis. Nah, itu berarti kalau renalis karena kata dasarnya itu ren, berarti mengacu ke ginjal. Kidney sama, kidney bahasa Inggrisnya itu ginjal. Oke, bentuk seperti biji kacang buncis, warna merah coklat, letak dekat jantung pinggang, fungsinya untuk menyaring darah dan juga untuk penghasil urin. Nah, di sini. Oke, lanjut. Nah, ginjal yang tadi, yang bentuknya kayak kacang tadi, itu kalau diperdekat lagi, ada semacam salurannya. Nah, yang pertama ini ginjalnya ini, yang kedua ureter, jangan sampai salah loh ya, ini ureter, yang ketiga kandung kemih, yang keempat uretra. Uretra tempat kalian untuk pistur gitu loh, uretra. Nah, kandung kemih ini untuk menyimpan urin setelah dari sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang saya maksud tadi kan disebutkan kidney. Kidney itu ginjal dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa ilmiahnya itu ren.
dari kata ren, makanya di sini ada arteri renalis, vena renalis, seperti itu. Ini ureter, ini uretra, seperti tadi kayak tadi. Oke, sekarang masuk ke anatominya. Nah, ketika ginjal yang ini tadi, itu kita belah jadi dua secara melintang, secara membujur segini. Kita belah gini jadi dua, itu hasilnya akan tampak seperti ini. Ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap seperti kipas. Nah, bagian yang gelap seperti kipas ini dinamakan dengan medula, sedangkan yang terang itu namanya korteks. Nah, terus terang sama gelap ini itu kalau kita amati lagi pakai mikroskop, itu nanti tampak seperti aliran-aliran kecil. Nah, aliran-aliran kecil ini namanya apa? Pasti kalian sudah tahu, soalnya kalian sudah mempelajarinya kemarin. Nah, benar, ini namanya nefron. Nah, sekarang kita masuk ke nefron. Nah, nefron disusun atas badan Malpighi dan tubula. Apa sih badan Malpighi itu? Badan Malpighi adalah badan yang disusun oleh glomerulus dan capsula Bowman. Nah, setelah itu tubula itu apa sih? Tubula itu saluran, dari kata tubul, saluran atau selang, saluran. Nah, lanjut. Nah, terus mana sih yang dimaksud dengan badan Malpighi itu? Ingat, badan Malpighi itu disusun atas glomerulus dan juga capsula Bowman. Nah, ini berarti badan Malpighi itu adalah nih, karena ini disusun atas glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, sedangkan yang tubula itu yang mana? Ingat, tubula adalah saluran atau selang. Nah, berarti selepas dari sini pasti ke saluran ini. Nah, makanya di sini namanya tubul. Di sini tubul. Gitu. Paham ya? Oke. Paham. Nah, terus sekarang kita cari kata kunci di nefron. Di nefron ini ada 3 kata kunci. Yang pertama, tadi kapsula Bowman badan Malpighi terdiri dari 2 ini. Yang kedua, tubulus proximal. Yang ketiga, tubulus distal. Dan yang keempat, ductus collectivus. Atau boleh kalian kesampingkan, kalian ganti dengan yang ini, lengkung Henle. Biasanya yang 2 ini yang jadi apa ya, istilahnya jadi rancu. Kalau nggak gitu, 2 ini yang jadi rancu antara proximal dengan distal. Oke, nanti saya kasih shortcutnya gimana cara membedakan ini biar gampang ingatan kalian. Oke, badan Malpighi terdiri dari ini, glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman itu apa? Yang namanya kapsul pasti digunakan untuk membungkus. Nah, jadi kapsula Bowman itu sebenarnya bungkusnya ini loh, kapsula Bowman. Nah, sedangkan glomerulusnya sendiri itu apa? Ya ini, organ yang seperti saringan ini, itu namanya glomerulus. Nah, fungsinya apa? Glomerulus untuk penyaringan. Terus yang kapsula Bowman fungsinya untuk menampung hasil saringan di sini. Jadi darah ini ya, darah. Kalian minum atau kalian makan. Nah, habis itu di dalam peredaran darah itu nantinya akan disaring di sini. Nah, disaring di sini. Nah, disaring di sini, setelah itu ditampung di sini. Setelah ini penuh, maju ke jaringan selanjutnya. Nah, ini hasil saringan masih banyak glukosa, garam-garam, dan asam amino. Lanjut, ini visualisasinya. Ingat, ini bukan real, ini hanya visualisasi. Jadi masuk dari sini ya, vena arteri masuk dari sini. Nah, di sini disaring darah itu. Disaring, ngumpul di sini, kemudian dibawa ke sini. Nah, ini nanti yang perlu kalian catat ya. Biasanya ini yang keluar di soal-soal ulangan. Bisa kalian catat sendiri, nggak usah saya jelaskan biar nggak terlalu panjang durasinya. Oke, nah terus di dalam ginjal tadi kan ada organ-organnya seperti kapsula Bowman, terus glomerulus, tubulus proximal, tubulus distal. Nah, itu semua fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk melakukan 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan filtrasi, yang kedua kegiatan reabsorpsi, yang ketiga kegiatan augmentasi.
fermentasi. Jadi, intinya kita kembali ke awal, ginjal itu melakukan 3 kegiatan. Nah, 3 kegiatan ini dilakukan dengan benar. Cara-cara tadi atau organ-organ tadi. Glomerulus, habis itu tubulus proximal, tubulus distal, lengkung Henle sama ductus collectivus. Oke, lanjut. Nah, ini filtrasi adalah proses penyaringan, reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali, augmentasi proses pengolahan zat yang ada pada saat itu tidak diperlukan. Oke. Nah, ini rangkuman dari ginjal itu sebenarnya seperti ini, cuma simple. Jadi ginjal kan ya, ginjal di sini kalian potong setengah. Setelah kalian potong setengah, sudah kalian amati. Nah, di sini ada nefron. Di sini ada nefron. Di sini apa tadi? Korteks. Di sini apa? Medula. Ini ada nefron. Nah, nefron ini kita ambil satu, kita amati perbesar. Nah, di sini ada apa lagi tadi? Kalau ada glomerulus sama kapsula Bowman namanya apa? Badan Malpighi. Oke, di sini badan Malpighi. Habis itu ini apa? Proksimal apa distal? Proksimal. Terus ke sini, ini lengkung Henle. Gampang ini ngafalkannya lengkung Henle. Karena apa kok dibilang lengkung Henle? Karena ini melengkung. Nah, sudah loop of Henle, lengkung Henle. Ke sini, ini tubulus apa? Distal. Yang ini ductus collectivus. Nah, terus habis itu ini kita perbesar lagi, kita pecah-pecah bagian mana yang filtrasi, absorpsi, augmentasi. Nah, untuk bagian yang filtrasi itu khusus di bulatan ini, badan Malpighi, bulatan ini di badan Malpighi ini. Nah, ini khusus filtrasi. Reabsorpsi di mana? Mulai dari tubulus proksimal sampai ke tubulus distal atau lengkung Henle. Tinggal itu aja. Tapi nggak sampai ke tubulus collectivus ini. Collectivus. Jadi cuma sampai tubulus proksimal ke lengkung Henle atau ke tubulus distal. Nah, augmentasi dari mana? Dari tubulus distal ke ductus collectivus. Nah, di sini saya kasih pembeda. Bagaimana cara membedakan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Nah, karena di sini itu glomerulus kapsula Bowman, jadi di sini proksimal, ada SS-nya. Nah, kalau distal, di sini tubulus ductus collectivus. Ingat, ductus collectivus. Dia berawalan D. Nah, sedangkan di sini tubulus contostus distal atau tubulus distal. Jadi sama-sama D. Nah, yang sama-sama D pasti bergandengan atau beriringan. Di sini ductus collectivus atau tubulus ductus collectivus, yang di sini tubulus distal. Oke, paham? Oke, saya ulangi. Jadi filtrasi letaknya di badan Malpighi, terutama di glomerulus. Ingat, filtrasi di glomerulus. Untuk bagiannya di bagian badan Malpighi. Oke, sekali lagi, filtrasi terjadi di glomerulus. Reabsorpsi terjadi dari antara proksimal sampai ke lengkung Henle atau ductus collectivus. Ini adalah dari proksimal sampai ke distal. Oke, reabsorpsi dari proksimal ke distal. Nah, setelah itu augmentasi dari distal ke collectivus, ductus collectivus atau saluran pengumpul. Oke, lanjut. Nah, ini urin yang dapat ditampung di kandung kemih sejumlah 160-300 cc. Pengeluaran urin di kandung kemih diatur oleh otot sphincter dan saraf. Apa sih otot sphincter itu? Otot sphincter itu kayak otot, tahu anus kalian, dubur kalian. Nah, kenapa kok dubur kalian itu nggak bisa mengeluarkan ee? Nah, karena ada otot sphincter ini yang nahan buat biar nggak jebol, sama kayak itu. Jadi di kandung kemih tadi yang gambarnya kayak gini tadi. Nah, yang gambarnya kayak gini sebentar. Jadi yang kayak tadi otot sphincter itu yang gambarnya kayak gini tadi. Nah, otot sphincter itu ada di sini. Ini bagian otot sphincter. Nah,
Ini tadi kan ginjal gini. Nah, ginjal. Di sini otot sphincter itu. Makanya dia nggak bisa sampai jebol. Nah, jumlah urin yang dihasilkan dipengaruhi oleh banyaknya cairan yang diminum dan hormon anti diurek kita, beserta sejumlah garam yang harus dikeluarkan. Nah, di sini kan jadi gini ya, nah, ya pelajarilah ya. Nah, di sini nanti urin kalian itu akan dibawa ke sini. Urin masuk ke sini dan ini masuk dari sini. Kan ginjal kan kiri kanan. Nah, ketika kandung kemih kalian atau kantong kemih kalian itu terisi cairan segini setengah atau 3/4-nya, maka kalian sudah pingin pipis. Kenapa kok pingin pipis? Karena ini tadi dorongan, karena dorongan di ini dan juga di saraf. Jadi kayak plastik. Nah, kayak plastik. Semakin kalian isi penuh, maka semakin plastik itu ingin pecah. Nah, bagaimana agar tidak pecah? Ya sudah, otot sphincter ini dibuka. Otot sphincter ini dibuka. Nah, setelah dibuka, otomatis pistur. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini rangkuman dari keseluruhannya tadi. Di ginjal itu yang penting itu cuma 3 proses ini aja kok. 3 proses ini aja. Filtrasi, reabsorpsi, fermentasi. Nah, yang perlu kalian pahami itu yang ini. Nah, waktu kalian mengamati video ini, kalian juga amati PPT-nya. Kalian baca di PPT-nya yang saya berikan, yang saya kasih waktu kemarin. Jadi kalian baca dulu PPT-nya, setelah itu kalian buka video. Nah, ini letaknya filtrasi glomerulus. Ingat, glomerulus. Glomerulus ini letaknya di mana? Di dalam kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman dan glomerulus disebut apa? Badan Malpighi. Nah, reabsorpsi ini tubulus contortus proximal sampai lengkung Henle. Kan dibilang lengkung Henle. Boleh, lengkung Henle boleh. Kalau ada jawaban yang menjawab distal boleh, terserah. Yang penting ini batasnya itu antara dua ini. Nah, lengkung Henle. Nah, terus hasil filtrasi itu urin primer. Ingat, urin primer. Urin primer itu apa? Urin yang masih baru atau urin yang masih bisa diserap kembali zat-zatnya. Nah, terus reabsorpsi. Yang namanya reabsorpsi itu penyerapan kembali. Jadi, setelah dari urin primer itu langsung ke sini. Nah, untuk apa? Diserap kembali ini. Diserap kembali bagian glukosa, vitamin, asam amino, protein, asam laktat, asam urat. Nah, setelah dari sini kan tinggal sisa-sisanya tuh. Namanya urin sekunder karena sudah diserap lagi. Nah, tinggal yang kurang berguna. Nah, yang kurang berguna langsung masuk ke sini bagian pengumpul. Nah, di bagian pengumpul ini kebanyakan itu sudah tidak diserap lagi. Tapi ketika masih ada zat-zat atau unsur-unsur yang bisa diserap, maka akan diserap kembali. Ingat, di sini memang pengumpulan zat-zat yang sudah terbuang, tapi ketika ada zat-zat yang ingin diserap atau butuh diserap kembali, maka akan diserap kembali. Nah, di sini urin yang sebenarnya ini yang akan kita keluarkan waktu kita mau pipis. Oke, dari sini dulu ada yang tanyakan? Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan tanya di kolom komentar atau silakan tanya saya melalui nomor WA saya. Ini nomor WA saya. Oke, silakan tanya di nomor ini ya, via WA. Ingat, kalau mau WA jangan sampai lebih di jam 9.
mentok sampai jam 9. Kalau di atas itu saya nggak akan buka dan saya nggak akan balas. Saya baru balas besok. Oke, dari sini dulu saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna di kemudian hari. Insya Allah untuk kedepannya akan saya pakai video saya menjelaskan langsung seperti di kelas. Jadi nggak sekedar ini, tapi saya akan tunjukkan ya seperti di kelas lah. Gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.